Halo semuanya, saya Mariana Mega Putra Melijo, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Baik, saya mulai. Pengenalan ekonomi teknik. Yang pertama, ilmu ekonomi dan keahlian teknik. Definisi umum mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia dan masyarakat sampai kepada pemilihan dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka, diperoleh, dan mempunyai beberapa alternatif kegunaan untuk memproduksi beberapa macam komoditi dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, di antara macam rakyat dan golongan dalam masyarakat. Ilmu ini akan menganalisa biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan mengenai perbaikan percontohan-percontohan alokasi sumber-sumber daya tersebut. Yang berikut, definisi keahlian teknik. Keahlian teknik adalah suatu profesi di mana suatu pengetahuan yang terdiri dari matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh melalui belajar, pengalaman, praktek, diterapkan dengan pendapat dan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara menggunakan bahan-bahan dan tenaga alam secara ekonomis untuk manfaat manusia. Sebelum tahun 1960, para insinyur melibatkan dirinya pada pekerjaan-pekerjaan perencanaan, konstruksi, menjalankan mesin, dan produksi. Kurang sekali perhatiannya terhadap sumber-sumber daya atau tenaga yang berasal dari manusia maupun sumber alam yang dapat menghasilkan produk akhir. Tetapi, sekarang di samping pekerjaan tradisional insinyur menjalin hubungan dengan para ahli, pemikir dan peneliti untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru mengenai sumber alam menjadi produk yang berguna. Para insinyur diharapkan tidak hanya menghasilkan penemuan-penemuan teknologi tersebut, tetapi juga diharapkan untuk dapat membuat analisa finansial yang bermutu dari hasil implementasinya. Yang kedua, keahlian teknik dan pengelolaan. Bidang usaha semakin lama semakin menjadi teknis. Akibatnya, para insinyur atau teknisi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan. Dengan demikian, pimpinan perusahaan yang latar belakangnya bukan teknisi akan mempersilahkan kepada teknisi untuk membuat keputusan. Pada situasi demikian, seorang teknisi adalah penting dalam posisinya sebagai konsultan dan harus mampu memadukan antara pengetahuan teknis dan ekonomis untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi yang sehat dan masuk akal. Hal ini bisa dilakukan karena teknisi mempunyai dasar matematika, ilmu pengetahuan, dan keahlian teknik. Yang ketiga, efisiensi usaha dan efisiensi kerja. Baik individu maupun perusahaan mempunyai sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, membuat orang memproduksi hasil atau output semaksimal mungkin dengan masukan atau input yang tersedia untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Keahlian teknik merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ada dua jenis efisiensi untuk mendapatkan produk, yaitu yang pertama, efisiensi fisik sama dengan hasil output dibagi masukan input kurang dari 100%. Yang kedua, efisiensi finansial sama dengan pendapatan dibagi pengeluaran lebih dari 100%. Efisiensi finansial dapat digunakan sebagai dasar apakah suatu proyek dapat diterima atau ditolak. Cara untuk menggunakan efisiensi yang lebih umum ialah dengan menggunakan tingkat pengembalian tahunan. Tingkat pengembalian tahunan sama dengan keuntungan bersih tahunan dibagi modal yang diinvestasikan. Yang keempat, nilai-nilai non-moneter. Keputusan untuk menginvestasikan modal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor moneter dan faktor-faktor non-moneter. Contoh,
Seseorang pergi ke sebuah toko untuk membeli baju baru dan menemukan baju polos warna hitam. Baju tersebut dijual dengan harga 10.000, lebih murah daripada sebuah baju lain dengan corak kembang yang cukup menarik. Keputusan pembeli tersebut tidak hanya didasarkan pada harga saja, dan justru orang tersebut memilih baju yang bercorak kembang. Ini berarti efisiensi finansial dari pabrik pakaian sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dari pemakai. Faktor-faktor non-moneter yang perlu dipertimbangkan dalam investasi: yang pertama, hukum-hukum ekonomi; yang kedua, nilai sosial dan kemanusiaan; yang ketiga, kondisi-kondisi usaha umum; yang keempat, suka dan tidak suka dari pemakai; yang kelima, peraturan pemerintah. Berikut 5. Hubungan studi ekonomi dan akuntansi. Tujuan studi ekonomi yaitu untuk menentukan apakah modal akan diinvestasikan dalam suatu proyek atau akan digunakan pada cara-cara lain yang sekarang sedang berlangsung. Studi ekonomi memberikan informasi kepada pemimpin atau pengambil keputusan mengenai usaha-usaha mendatang yang akan dilakukan. Dengan kata lain, penganalisa ekonomi teknik dapat diistilahkan sebagai seorang peramal nasib baik dari alternatif-alternatif. Akuntansi umum dan akuntansi biaya adalah prosedur-prosedur yang diterapkan sedemikian hingga kejadian-kejadian finansial yang berhubungan dengan investasi dapat dicatat. Kemudian dibuat rekapitulasinya dan evaluasi finansial ditentukan. Dengan kata lain, akuntansi dapat diistilahkan sebagai seorang ahli sejarah keuangan. Persamaan dasar akuntansi: aktiva sama dengan pasiva tambah kepemilikan, di mana aktiva adalah barang-barang yang bernilai uang yang dimiliki perusahaan. Pasiva, barang-barang yang bernilai uang yang dihutang perusahaan. Kepemilikan, kekayaan atau apa saja yang dimiliki perusahaan. Persamaan akuntansi di atas menentukan bentuk lembaran neraca yang menunjukkan posisi keuangan pada setiap saat yang ditentukan. Pendapatan kurang pengeluaran sama dengan untung, persamaan 2, mencerminkan ringkasan pendapatan dan pengeluaran sebagai hasil usaha perusahaan selama satu periode tertentu. Yang berikut ke-6, unsur-unsur biaya. Unsur-unsur biaya yang umum: pertama, bahan-bahan langsung; kedua, buruh langsung; ketiga, ongkos tambahan. Bahan-bahan langsung adalah bahan-bahan yang pembeliannya dibebankan langsung pada biaya produksi. Bahan-bahan langsung dapat diukur secara langsung, kualitasnya harus sama untuk produk yang serupa, dan harus digunakan dalam jumlah yang berarti secara ekonomis. Buruh langsung adalah upah yang dapat secara tepat dan mudah dibebankan pada produksi atau pelayanan di mana mereka bekerja. Upah buruh dan bahan tidak langsung atau pajak kekayaan, pembinaan personalia, pemeliharaan gedung dan peralatan merupakan biaya-biaya overhead. Biaya-biaya overhead yang diperlukan dialokasikan pada setiap unit produksi. Untuk menggambarkan pengalokasian biaya overhead, digunakan metode yang menganggap bahwa overhead terjadi dalam proporsi langsung terhadap biaya buruh langsung. Yang digunakan dengan metode ini, tingkat overhead perugian dari buruh langsung dan biaya overhead per unit adalah tingkat overhead sama dengan overhead total untuk satu periode dibagi biaya buruh langsung total untuk satu periode. Biaya overhead per unit sama dengan tingkat overhead dikali biaya buruh langsung per unit. Yang berikut ke-7, proses keahlian teknik. Berlangsung terus-menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia yang timbul dalam satu lingkungan ekonomi. Tahapan proses keahlian teknik: yang pertama, penentuan sasaran atau diperlukan survei pasar; yang kedua, pengenalan faktor-faktor strategis; yang ketiga, penentuan sarana-sarana; yang keempat, evaluasi usulan-usulan teknis atau analisa secara ekonomis dan teknis; yang kelima, asistensi dalam pembuatan keputusan atau untuk memenuhi tujuan aplikasi tertentu. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.